Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku Supriyanto Cah PCT. Pagi-pagi saya pengen cerita tentang gimana saya belajar jualan di TikTok, teman-teman. Jadi salah satu media jualan yang sekarang lagi tren dan lagi bagus kan memang di TikTok. Tetapi ternyata jualan di situ tidak semudah membalikkan tangan, teman-teman. Pertama butuh konsistensi, kedua kalau memang butuh modal ya. Terus katanya kita nggak perlu produk. Bener, di TikTok itu kemudahannya kita bisa jadi affiliate. Kita nggak harus ngurus macam-macamnya, pokoknya kita jualan aja produk orang, pilih profit yang paling tinggi. Nah, tetapi saat kita jualan itu kita membutuhkan produknya ya teman-teman. Nah, produk kalau misalkan profitnya tinggi bisa jadi harganya juga mahal. Nah, pada saat kita nggak punya produknya, kita modal untuk beli. Terus sekarang ini di TikTok makin ketat, teman-teman. Ada misalkan lagi jualan nyebutin toko sebelah, Tokopedia atau Shopee gitu di sana. Itu juga bisa kena kick. Terus misalkan overclaim. Nah, kejadian yang saya alami, teman-teman. Saya tuh terkena overclaim dan entah ada notif bahwa saya diblok sampai 2 minggu. Tapi satu lagi ada notif yang permanen nggak bisa jualan. Walau alam, yang bener yang mana kita lihat aja sampai tanggal 21 besok. Nah, saya tuh iseng ikut jualan madu, teman-teman. Dan alhamdulillah jalan gitu. Jalan karena saya dorong dengan iklan. Saya niatnya adalah, ya saya hitung masih boncos, tapi niatnya adalah untuk belajar, teman-teman. Jadi ibaratnya hitung-hitunglah belajar ya rapopo gitu. Resiko saya ambil, saya ngiklan, saya boncos. Nah, contoh mungkin ini tapi bakal kena kick nggak ya dari YouTube? Moga-moga aja aman ya. Karena takutnya kadang-kadang tutorial kalau yang nggak detail-detail menunjukkan data something itu bisa kena kick. Jadi moga-moga aja ini aman, teman-teman. Jadi ini ceritanya saya lagi belajar ya. Belajar dari nol gimana saya jualan di TikTok, teman-teman. Saya produk saya madu. Di sini saya sudah menghasilkan, cuman menghasilkannya masih boncos. Boncos itu apa? Jadi modalnya berapa, profitnya berapa, itu boncos. Artinya masih rugi. Kalau masalah jualan laku, iya. Cuman rugi. Nah, saya jualannya gayanya kayak gimana? Jualan saya adalah saya bikin konten, saya dorong iklan. Nah, saya pembelajarannya saya pernah ngikutin Mas Birto gitu ya. Apa yang dia omongin bener sih, bisa closing gitu. Cuman ya, saya belum profit jatuhnya. Kok nggak bisa ini? Kok fail to load? Saya fail to load nih guys. Nah, jadi sini teman-teman. Ini lapak saya, guys. Tempat saya belajar saya di sini. Akunnya Wonders Nature. Jadi ini masih ada, saya kasih nama-nama Wonders juga, teman-teman. Dan di sini sudah ada view-nya yang 25.000. Ini efek saya iklanin, guys. Saya datangkan view-nya ini juga 36.000 tertinggi. Ini efek saya iklanin, udah bagus dan akhirnya bisa closing, teman-teman. Nah, akun saya saat ini, waduh ini loadnya, nah ini restricted nih guys. Nah, efeknya saya juga nggak ngerti kemarin gimana, ternyata setelah saya telusur view detailnya ya teman-teman, saya tuh problemku ternyata nih temporary suspend sampai 21 Mei temporary. Nah, violationnya apa aja, pelanggarannya gitu ya, pelanggarannya apa aja. Account violation 5D, your account is permanently restricted from selling product in your software. Video and live video 19 violation point. Wih, 9 poin. Gak tahu nih apa ini. Pelanggarannya saya nggak ngerti. Tapi kita baca saja. Nah, kadang-kadang kita ngelapak itu nggak seindah yang dibayangin, teman-teman. Kita harus benar-benar ikutin aturan mainnya. Karena, nah ini loh. Your account is permanently restricted from selling product in your source video and live video. Wih, gendeng lah itu. Semua pokoknya di-restrict, dilarang. 19 violation point sign. Your content was found to contain reproduced content. Oh, lagi loh, enggak konten original. Content belong to the other creator. Jadi ceritanya, saya tuh kemarin belum berpikir langsung, wah pokoknya harus produk-produk gitu ya. Nah, cara tercepatnya adalah sekarang itu misalkan di
TikTok ada bisa kita showcase, terus kita bikin konten yang auto generate guys. Dan ini auto generate ini kan dari aplikasinya mereka juga. Terus ya pasti kan ada itu, dia akan mengcapture gambar yang di showcase di tokonya mereka kan, toko si penjual. Nah itu mungkin bisa juga langsung musik pun juga langsung otomatis bisa kena, oh ada langsung dipilih gitu kan. Nah ternyata kalau kita nggak perhatikan benar, ini bisa melanggar rule-nya. Musiknya kena, gambarnya juga bisa nggak diizinkan gitu ya, karena bilang ini nggak original. Dan ini terjadi berkali-kali karena saya coba auto generate bisa, ya udah saya coba track, mungkin ada berapa konten gitu, saya gaspol aja. Dan nyatanya itu termasuk pelanggaran. Konten is unoriginal, jadi kontennya katanya nggak original. Nah ini teman-teman, jadi atensi sekali teman-teman yang mau jualan di TikTok, bener-bener bikin video sendiri aja. Nah ini, jadi jualan itu tidak mudah, tetapi ya tetap butuh proses, butuh perjuangan, butuh continue, butuh konsistensi. Kalau kata Mas Berto, sehari 5 kali, misalkan contohnya 10 kali, bener, ya itu dimanapun teman-teman. Makanya kenapa saya ini di YouTube ngawur aja bikin video terus, apapun saya shoot, apapun saya ini, tujuan awal itu saya adalah supaya saya terlatih. Karena apa? Saya ini bukan orang yang jago ngomong, bukan jago konten yang oke, yang terkonsep. Kemampuan saya adalah cuma hajar bleh, pokoknya harus dihajar-hajar. Tujuannya adalah melatih diri supaya terbiasa habit. Nah kalau nggak terlatih guys, teman-teman ngomong seperti ini pun saya juga belekak-belekuk. Ide tiba-tiba hilang, ide tiba-tiba kemana gitu ya teman-teman. Tetapi saya berpatokan gini, sekuat apapun batu, ditetesin air aja lama-lama bolong. Masa kita manusia yang punya otak, punya akal, kalau kita gempur terus, masa kita nggak bisa sih gitu ya. Dan overall itulah yang saya lakukan dalam kehidupan saya teman-teman. Dari saya dulu basicnya seorang tukang sapu, saya belajar IT dihina, dicela, diomelin, pokoknya dimarahin, disalahkan, dan akhirnya saya pun juga bisa. Karena sebenarnya bisa itu kalau saya bukan karena kecerdasan saya, bisa karena memang repetition unlimited kalau bahasa saya itu ya. Jadi misalkan saya pengen ya kayak gini tadi konten gitu ya, kayak gini saya ngerti ini terjadi pada saat benar-benar atensinya nampol, saya ngerti banget pada saat terjadi kesalahan dan saya diblokir. Jangan berpikir bahwa saya ini jelek, maksudnya kesalahan kayak gini, wah males lah, salah gitu kan, terus nyerah. Enggak, justru kayak gini Pak, kalau saya jadi pembelajaran, saya bayarnya mahal, kesalah, dan itu nampol saya ingat sampai seumur hidup. Benar-benar saya ingat, oh TikTok itu kejam, TikTok sadis, makanya jangan lakukan itu. Tetapi pada saat saya nggak melakukan ini, saya nggak ngerti. Ya oke, saya ngerti, saya cuma main TikTok, lihat-lihat yang ini gitu ya. Tapi nggak ada doing something yang udah ada pembelajaran di sana. Jadi teman-teman, ini cara saya belajar seperti itu. Jadi cara jualan saya di online kayak gitu ya teman-teman. Terus kita cek, ada beberapa lah ini yang, tapi yang pertama yang sadis itu karena unoriginal. Terus apakah saya sudah menghasilkan? Kita cek ya. Hari ini earning saya, ini pun nggak tahu di freeze apa enggak. Yang pasti sepertinya di freeze, dananya itu nggak bisa diambil sampai 2 minggu. Nah ini teman-teman ya, kita cek it. Moga-moga ini nggak melanggar rule-nya YouTube ya. Nah ini saya dapat nih 322.000 di saldo saya yang hasil jualan. Tetapi dari segini teman-teman, jangan lihat ini saldo yang tinggi. Lihat kalau kita benar-benar mau bisnis adalah profit nggak. Sebenarnya modal saya ini 1 juta lebih teman-teman. Bisa jadi 1,2, 1,3, bahkan 1,5. Saya dapat 322. Kalau saya melihatnya rugi, yes. Secara bisnis saya rugi. Tetapi secara knowledge, secara ilmu, saya modal 1,5, masih dapat 322, dan saya dapat pembelajaran kayak tadi. Saya benar-benar ngerti salah saya di mana, kebodohan saya di mana, dan itu saya ingat sampai nanti. Sampai saya masih ada usia, insya Allah itu masih teringat di kepala karena benar-benar merasakan pahit. Oh, jualan saya kayak gini. Nah, terus dari ini saya bisa lihat juga ya teman-teman, custom misalkan di bulan Mei. Oh, di bulan Mei saya laku 28 items, dapat duit 1,6 juta ini apa namanya jualannya, dan saya dapat profit 1,8.
Di bulan April, April, di bulan April dapat 239 tuh. Bulan April dapat 2,6 juta. Nah, sebenarnya kalau kita memang iklan, ya tetap running, cuman ya ini kalkulasinya yang kita iklanin boncos kalau saya kalkulasinya gitu. Cuman yang pembelajarannya bahwa saya membuktikan bahwa saya coba ngelapak di Tokopedia-nya TikTok gitu ya, itu bisa jalan, bisa running, dan bisa laku. Tapi hal yang pembelajarannya ada, saya membuktikan bahwa ngiklan itu bisa menghasilkan duit di TikTok. Pertama, kedua, tidak selalu ngiklan itu profit. Nah, teman-teman, saya boncos. Ketiga, saya pembelajaran bahwa TikTok benar-benar mengharapkan jualannya itu konten original, asli, bikin video asli. Keempat, video kita jangan overclaim. Ya, mungkin saya tadi nggak tunjukkan, cuman saya kasih tahu saja, Pak. Salah satu kesalahan saya adalah saya overclaim. Minum ini pengen badan Anda turun, maka minumlah cuka apel yang saya jual ini. Nah, jadi menjanjikan bahwa kalau minum cuka apel, berat badan kita turun, itu melanggar, hati-hati banget. Itu dilarang keras oleh TikTok. Terus misalkan jualan terlaris minggu ini, wah, hati-hati, kata terlaris itu auto detect mesinnya TikTok itu sekarang cerdas sekali. Cuman walaupun saya juga pernah mendengar ada contohnya pas lagi live nyebutin bisa dibeli di Shopee, di toko belah, di Tokopedia kayak gitu ya disebutin. Itu pun juga kena kick. Yang jadi problem ada namanya orang namanya Shopee dikira Shopee beneran. Nah, ini nggak tahu saya kayak gitu, mungkin bisa Apple kayak lihat teman-teman ya. Tapi intinya yang ada di atensi di TikTok adalah konten harus original, jangan comot sono comot sini, sliding ya. Saya kemarin tapi itulah proses pembelajaran. Saya kalau nggak saya coba, saya nggak tahu. Saya kalau nggak saya jajal, saya nggak terjun, saya nggak tahu. Itulah jadi proses pembelajaran saya lanjutkan lagi. Saya lanjut lagi dengan karena saya akun restricted, saya coba lagi di akun saya yang lain. Saya akun pribadi saya. Saya belajar dari Mas Birto bahwa dia itu akun pribadi aja. Karena merasa trust. Dan saya kemarin coba akun pribadi tanpa saya dorong iklan, saya pun juga view-nya bagus tuh. 677. Tapi ada tricky juga akun yang kayak gini. Saya bikin coba konten little bit different, ya gitu ya. Terus akhirnya saya coba testing dorong iklan sehari untuk mendatangkan view dan dapat 2000. Gimana ya? Nah, ini dua ini saya coba dorong dengan iklan, tapi iklannya bukan untuk jualan, tapi untuk mendapatkan penonton. Nah, itu teman-teman, dan nanti mungkin hari ini saya akan testing untuk saya dorong dengan iklan jualan yang kayak gini nih, karena view-nya udah bagus. Ini tanpa saya iklanin pun ternyata ngefek guys. Follower juga nggak begitu banyak saya mah tuh. Jadi intinya saya adalah proses belajar teman-teman. Begitu cerita pagi ini teman-teman, saya bagaimana mencoba jualan di TikTok. Ternyata masih boncos, tapi di situ ada ilmu pembelajaran yang saya nggak dapatkan dari guru orang langsung, tapi justru dari praktek langsung. Jadi teman-teman, itulah proses pembelajaran saya. Selalu dari yang salah-salah seperti inilah saya dapat ilmu, dapat knowledge yang terus bergerak everyday-nya. Jadi tidak bahwa saya tahu aja, tidak. Jadi saya itu ya banyak salah, dari kesalahan itulah saya belajar gimana terus mencoba untuk bertumbuh, bertahan, dan juga untuk mengembangkan potensi yang saya punya. Oke teman-teman, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.